terhormat Ketua Pelaksana Lomba Gemar Ramadan, yang saya hormati seluruh panitia Lomba Gemar Ramadan, yang saya hormati kepada Dewan Juri, dan yang saya hormati seluruh peserta dan hadirin yang menyaksikan Lomba Gemar Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat dan nikmatnya, kita semua masih bisa berkumpul di tempat ini tanpa adanya halangan sedikit pun. Walaupun dalam keadaan online, kita tetap semangat menebarkan dalam kebaikan. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan dan menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan, Refleksi, Proyeksi, dan Rekomendasi. Sesuai dengan temanya, Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan. Kali ini dimaksudkan untuk meneguhkan visi keislaman Muhammadiyah, yakni Islam berkemajuan, melalui strategi perjuangan, yakni dakwah pencerahan bagi terwujudnya visi kebangsaan, yaitu Indonesia berkemajuan. Islam berkemajuan adalah pandangan dunia atau wijah worldview Muhammadiyah tentang Islam yang merupakan dinul hadarah, agama kemajuan atau peradaban. Wijah ini selain memiliki dasar teologis pada dalil-dalil naqli dalam Al-Quran dan Al-Hadis, juga mempunyai relevansi bahkan urgensi dengan realitas kehidupan umat Islam dewasa ini yang belum menunjukkan cita kemajuan. Pemajuan kehidupan umat Islam tidak mungkin tidak adalah mengedepankan suatu wawasan dan langkah Islam berkemajuan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Visi Islam berkemajuan melintasi dimensi ruang dan dimensi waktu. Visi ini tidak terkait sekat tempat tertentu. Karena jika demikian, Islam akan kehilangan watak universalnya. Visi ini juga tidak terikat selama masa terbatas. Karena jika demikian, Islam akan tergerus oleh sifat keabadiannya. Visi Islam berkemajuan melampaui dalam lintang bumi dan mendahului jelajah pada zaman. Visi Islam berkemajuan bertumbuh dan mengacu kepada dimensi gerak, yakni proses dinamis dan sistematis dalam penciptaan karya-karya kebudayaan dalam arus dan alir kemajuan berkelanjutan. Bagi Muhammadiyah, visi Islam bukan hal baru, melainkan apa yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak kelahiran Muhammadiyah sahabat yang lalu.
Hingga saat ini, visi itu masih relevan dengan kondisi kehidupan umat Islam. Namun, memerlukan revitalisasi dan kontekstualisasi dengan dinamika jalan baru dalam semangat memelihara yang baik dari masa lalu dan menciptakan yang terbaik dari masa kini. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dalam kaitan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan adalah saatnya bagi Muhammadiyah untuk merealisasikan kehidupan umat Islam dengan sebagai jalan untuk mewujudkan Indonesia berkemajuan. Hal ini seharusnya merupakan cita-cita nasional yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa, yakni terwujudnya Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Maka demikianlah dakwah pencerahan Muhammadiyah adalah jihad kebangsaan, terwujudnya cita-cita kemerdekaan. Di sini terjadi perpaduan antara wawasan keislaman dan wawasan keindonesiaan, yang keduanya beririsan dan bermuara pada tujuan yang sama. Perjuangan menegakkan cita-cita nasional adalah pengembangan misi kekhalifahan di muka bumi, yang tentu harus bermula dari kelahiran tanah sendiri. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ranah perjuangan untuk menjawantahkan nilai-nilai Islam. Negara Pancasila dapat dipandang sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, atau negara kesepakatan dan kesaksian. Sebagai negara kesaksian, negara kesepakatan adalah memang kesepakatan di berbagai kelompok dan golongan. Sebagai negara kesaksian dan pembuktian, negara Pancasila menjadi ajang perlombaan berbagai kalangan untuk mengisi dan mewarnai dengan sibegoh masing-masing. Bagi umat Islam, perlombaan mengisi dan mewarnai negara Pancasila dengan sibegoh Islamiyah merupakan cita-cita keberagaman dan keagamaan, sekaligus bagian terbesar dari bangsa. Umat Islam memiliki tanggung jawab terbesar pula untuk menjadi faktor determinan atau faktor penentu, atau paling tidak faktor efektif Indonesia, bahwa maju mundurnya Indonesia di masa depan harus ikut determinan maju mundurnya umat Islam. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita untuk memajukan umat Islam dengan pengetahuan tentang agama Islam, sehingga kita bisa menjadi negara yang tentram dan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Terima kasih. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Irian Cendrawati, cukup sekian. Terima kasih. Kayu papan, bunga setanggi, kapan-kapan kita sambung lagi. Pisau arit memotong duri. Mohon pamit undur diri. Saya Muhammad Agung Mustaqim dari Pondok Pesantren Ahmad Dahlan Muhammadiyah Tuban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.